Rencana Pak Jokowi untuk bergabung dengan PSI atau lebih tepatnya menjadi Ketua Umum PSI hari ini dikomentari secara negatif oleh salah satu elit dari Partai Nasdem, yakni Pak Syahroni. Karena bagi Syahroni, Pak Jokowi bebas aja mau kemana, terserah gitu. Tapi ya kalau bisa, contohlah Pak SBY. Coba tiru Pak SBY yang hidupnya tenang-tenang aja, kemana-mana, jalan, melukis gitu. Ya Pak Jokowi mau apa lagi gitu. Kalau urusan politik, urusan soal kenegaraan, biarlah anak dan mantunya yang meneruskan gitu. Pak Jokowi udahlah. Ya maksudnya gitu ya, maksud dari Pak Syahroni ini ya Pak Jokowi mau ngapain lagi, lawang udah 2 periode kok. Cuma kok ya malah dibandingkan sama Pak SBY gitu ya. Ya bener sih, SBY itu lebih tenang hidupnya gitu ya. Meskipun beberapa tahun ketika baru lengser tidak setenang hari ini gitu ya. Beberapa tahun setelah lengser kan masih cerewet sekali di Twitter. Kalau sekarang sih udah enggak, udah lebih bijaksana lah gitu ya. Tapi saya paham apa yang disampaikan oleh Syahroni, bahwa memang maksudnya kalau Pak Jokowi ke Solo ya sebelumnya kan bilang, oh saya pulang ke Solo, ternyata ke PSI. Ya maksudnya kalau Pak Jokowi ke PSI itu memang menunjukkan bahwa Pak Jokowi sendiri sebagai pribadi itu nggak tenang gitu. Entah nggak tenang karena nggak percaya anaknya bisa melanjutkan atau anaknya bisa berjalan cukup jauh untuk bisa menjadi presiden 2 periode seperti dirinya gitu ya. Atau dia tidak percaya diri bahwa anak-anak yang lain seperti Kaisang atau Bobby itu juga bisa berjalan jauh. Makanya ya karena tidak yakin, karena dianggap mungkin tidak mampu, maka Pak Jokowi harus turun sendiri, harus menjadi ketua umum partai PSI ya. Karena kalau yang jadi ketua partai cuma Kaisang misalkan, nggak lolos. Nggak kemana-mana gitu. Kaisang malah tetap asik podcast aja gitu kan, sebagai ketua partai gitu. Dan itu memang sudah kelihatan ketika PSI tidak lolos ke Senayan, meskipun sudah jutaan baliho ditebar di mana-mana. Oh, kalau kalian lihat kalau waktu musim pemilu kemarin gitu ya, sepanjang jalan protokol di Pulau Jawa ini tidak ada satupun yang luput dari baliho PSI. Itu kalau kita hitung jutaan baliho tuh, nggak tahu gimana uangnya. Dari mana mereka nyetak dan percetakan yang mana yang kemudian bisa segila itu untuk bisa bikin jutaan baliho dalam waktu sekejap dan dipasang rapi sekali di sepanjang jalan protokol di Pulau Jawa ini gitu. Jadi ya itu menunjukkan bahwa meskipun sudah dipasang jutaan baliho, tapi ya tidak mampu untuk membuat PSI lolos ke Senayan. Sehingga ya itulah mungkin yang membuat Pak Jokowi jadi gregetan. Ini udah jutaan baliho dipasang kok tetap gak lolos gitu kan. Makanya merasa perlu untuk turun gunung, turun langsung untuk memimpin sebagai ketua umum partai, dan ya nantinya diharapkan PSI bisa lolos ke Senayan. Itu harapannya. Dan kalau kita ngelihat dari Kaisang ataupun Gibran, memang sebagai status anak presiden itu memang cukup mengkhawatirkan. Anak-anak presiden yang lain itu lebih mandiri dibandingkan yang dua ini gitu kan. Ya katakanlah Ibas sama AHY ya, meskipun didorong-dorong sama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak terlalu ikut campur seperti halnya Jokowi kepada Gibran dan Kaisang gitu ya. Jadi memang belum cukup mandiri, dan Kaisang sendiri malah belum dapat apa-apa gitu. Belum jadi apa-apa. Anggota DPR bukan, wali kota bukan. Gibran sudah, tapi ya posisinya sangat lemah sekali hari ini. Dan kenapa Pak Jokowi seperti tidak tenang gitu ya, kalau saya boleh menjawab pernyataan Syahroni dari elit partai Nasdem, ya karena memang secara dosa politik atau kumpulan daftar dosa politik Jokowi itu memang jauh lebih banyak dibandingkan Pak SBY dulu gitu. Kalau Demokrat atau Pak SBY ketika masih menjabat atau menjadi presiden waktu itu, paling kan lawan SBY cuma Anas Urbaningrum gitu. Yang lain nggak ada. Jadi lawan SBY satu-satunya hanya Anas Urbaningrum, yang itu pun langsung kemudian dimatikan. Ya maksudnya karir politiknya yang mati. Anas kemudian masuk penjara atas kasus korupsi dan sekarang udah nggak bisa bergerak lagi. Mau bikin partai juga udah nggak bisa gitu. Dan Anas sepertinya tidak mampu atau tidak bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa meyakinkan masyarakat terkait
kasusnya terkait SBY gitu, dan mungkin juga orang-orangnya Anas juga sudah hilang kemana gitu, sehingga jaringannya mati betul gitu. Jadi ketika Anas masuk penjara terus kemudian dia keluar ketika SBY sudah lama uh, lengser dari presiden, itu efeknya jadi tidak terasa. Dan sebagai lawan politiknya gitu ya, Pak SBY tidak terganggu dengan apapun yang akan disampaikan oleh Anas. Karena dia nggak punya partai, jaringannya nggak ada, logistiknya juga habis semua gitu ya, dan dia menyandang status sebagai narapidana. Sementara kalau lawannya Pak Jokowi banyak. Ya karena tingkah polanya banyak ketika Jokowi masih menjadi presiden, misalkan gitu ya. Ketika Erlangga tiba-tiba harus mundur dan digantikan oleh Bahlil, itu patut dipertanyakan apakah Erlangga tidak menyimpan dendam, apakah orang-orang di balik Erlangga tidak menaruh dendam kepada orang yang melengsarkan Erlangga atau memaksa Erlangga untuk mundur. Itu Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik dan juga budaya. Ya, tentu memang penyampaian dari Bung Habibur Rahman soal ya dosanya Pak Jokowi lebih banyak daripada Pak SBY. Ya, kita nggak tahu tentang dosa-dosa atau kalau kita berbicara soal apa yang pernah dilakukan oleh Pak SBY selama menjabat sebagai presiden dan juga Pak Jokowi, yang mungkin itu bisa dibandingkan ya di masa yang mana yang menjadi terburuk dalam kepemimpinan mereka berdua, kan begitu kurang lebihnya ya. Dan kemudian ini soal bagaimana Pak Jokowi ya ingin mendaftarkan atau ingin menjadi ketum partai PSI. Ya, dan PSI pun menyambut dengan hangat dan bahkan juga bahagia, gembira begitu ya. Kalau bisa cepat-cepat lah gitu ya Pak Jokowi jadi ketum mereka. Kalau saya melihat sih keadaan saat ini kan begitu kurang lebihnya. Tapi di sisi lain memang kita tahu bahwa dulu sempat diisukan Pak Jokowi ingin rebut PD Perjuangan, ingin rebut Golkar ya. Dan bahkan kemarin partai P3 tolak Jokowi jadi ketumnya gitu kurang lebih, yang informasi-informasi yang saya dengar. Jadi bisa kita bilang banyak partai yang juga sudah menolak kehadirannya Pak Jokowi. Tapi ya mungkin PSI yang berlapang dada, yang apa namanya, yang menerima ya. Karena memang ya jelas kita tahu ya ketua umum PSI saat ini adalah putra bungsu dari Pak Jokowi itu sendiri, yaitu Kaisang Pangarep. Dan PSI ini pun ya katanya, bukan katanya sih, tetapi yang kita lihat ya nggak lolos ke Senayan juga ya. Pilpres lalu juga nggak lolos ya, di pileg lalu. Kemudian apakah nanti suara SPSI bakal bisa melejit ketika Pak Jokowi yang memimpin misalnya? Karena kita tahu pendukungnya Pak Jokowi kan juga banyak sekali ya, loyalisnya banyak sekali ya, relawannya banyak sekali dulu. Sekarang saya nggak tahu gitu ya. Tetapi yang dulu pernah juga viral bahwa Pak Jokowi katanya ingin buat partai baru, partai super TBK. Itu gimana kabarnya? Kenapa nggak jadi atau bagaimana kan begitu? Atau nggak ada yang minat, atau ya ingin menjadi ketum partai lain saja lah yang memang sudah dibangun. Jadi nggak capek-capek untuk membangun, kan seperti itu kurang lebihnya ya, dalam kepala banyak masyarakat gitu ya, banyak pikiran. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh untuk panjang lebar ke sana. Ya, saya coba ulas bagaimana pendapat teman-teman kita ini soal Jokowi dan Pak SBY ya. Dosanya Jokowi sangat besar selama 10 tahun memimpin, salah satunya, ini salah satunya ya, menyalahgunakan kekuasaan demi Gibran, merevisi undang-undang KPK yang bikin indeks korupsi Indonesia turun dalam 5 tahun terakhir, pelanggaran HAM dengan memanfaatkan para parcok, mulut yang dia bicarakan nggak konsisten, merampok SDA, sumber daya alam ya. Saya salah satu pendukung juga pemilihnya 2 periode. Menjelang lengser saya sangat-sangat kecewa, marah, dan malu. Dulu yang kelihatan merakyat dan dalam hati semoga negara rakyat bisa aman, tenang,
damai dan sejahtera. Ternyata semua kebalikannya. Cuma orang yang haus kekuasaan, ya, serakah dan bohong. Ya, negara ada rusak, gaduh, rakyat resah, terjepit, menjerit, tercekik karena ulah pemimpin pembohong yang cuma mikirin keluarga dan golongan saja. Sumber kekayaan negara digarong, dimaling secara brutal dan tanpa malu, dan akhlak yang benar cuma demi ambisi melanggengkan kekuasaannya. Uang dia nundur, wis mesti nunduk, hanya waktu saja. Baru kali ini aku melihat mantan presiden tidak berharga sama sekali. Kok nggak malu ya? Tamak, rakus, gila kekuasaan. Aku jadi berpikir ada masalah apa yang disembunyikan sampai pentalitan masih mau berkuasa. Dibandingkan Dibandingin SBY, ya bagai bumi dan langit. Selepas lengser, Pak SBY tak dihinakan oleh sebagian masyarakat. Ini soal kerakusan saja masalahnya. Menabur angin pasti menuai badai. Bui menanti. Jadi banyak juga tuntutan-tuntutan masyarakat yang saya lihat-lihat untuk adili Jokowi, minta pertanggungjawaban Jokowi dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali juga saya melihat itu. Ya, tapi ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa, teman-teman ya. Katanya Jokowi nggak pernah tersentuh hukum dan lain sebagainya, padahal banyak kasus sudah dipermata. Apa yang disampaikan juga tidak seperti realita yang dilakukan, makanya ada julukan sen kanan belok kiri, sen kiri juga belok ke kanan ya. Tapi itu bagi penilaian dari sebagian besar orang, bukan seperti kader PSI. Salah satu kader PSI menyampaikan bahwa Pak Jokowi bahkan sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Ya, itu mungkin teman-teman pernah baca ya. Nanti saya upload deh di source ya. Kemudian PSI katanya partai anak muda, setelah Jokowi gabung maka akan jadi partai mbahnya anak muda ya. Jokowi terlalu banyak musuhnya karena perbuatannya sendiri. Kalau SBY itu cuma kekurangan sebagai manusia biasa. Kalau Jokowi itu bukan masalah kekurangan sebagaimana presiden yang lain, tapi cenderung merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Imbang Cak, uang sama-sama menikmati dan sama-sama pemuja penguasa LSL. Nanti tiba waktunya akan berkumpul di sana jadi kuli asli. Presiden Indonesia itu hanya satu, yaitu Insinyur Soekarno yang tidak mau bersekutu dengan luar. Apa nih? LSL sel ini apa nih? Luar apa nih? Luar apa? Saya nggak tahu kepanjangannya. Kalau teman-teman tahu silahkan komentar ya. Saya penasaran juga ya. Pesimis, PSI tidak mampu bersaing dengan partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Nasdem sebagai partai baru dan kecil, perlu proses figur juga. Ketua sangat menentukan layak oleh rakyat. Jelas Pak SBY dicintai rakyat karena punya cara yang baik mempersiapkan AHY calon pemimpin yang punya integritas. Jadi ketua RT aja kayak suami saya. Jadi meskipun sudah purna bakti, masih ada kegiatan kerja bakti, rapat di kelurahan, kumpulan di balai RW, Jumat berkah, ngeliwet bersama warga. Meskipun gak digaji, tapi hati senang, banyak hiburan. Saya yang jadi istri Pak RT, nyediain liwet. Kalau ada kerjaan bakti, jangan mengharap imbalan karena ini benar-benar untuk hiburan di masa tua. Pak Jokowi sekarang kan nggak tenang juga, belum lagi dikejar-kejar soal gugatan ijazah. Ada kemarin digugat 5.000 eh, 5.000 triliunan ya, digugat tuh kalau nggak salah. Kemarin ada tuh beritanya saya baca tuh ya, terkait kasus ijazah palsu katanya ya. Bayangin digugat 5.000 triliun, wow, banyak banget itu uangnya ya. Kemudian jangankan para elit partai, rakyat biasa saja kebanyakan nggak tanggung-tanggung menghujat merendahkan Jokowi serendah-rendahnya. Itu semua karena perilakunya yang kejam dan rakusnya dan udah kelewatan. Ya, semua caci maki itu udah pantas buat manusia terkorup di dunia seperti Jokowi yang nggak punya etika malu. Ya mungkin itu saja lah. Kalau teman-teman nanti punya pendapat lain ya boleh juga. Silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya mengucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.